Jadi tentunya bukan saya sendiri yang merupakan siswi SMP. Dan juga bukan semuanya siswi SMP. Jadi kalau tidak salah mungkin ada 3 atau 4 orang yang merupakan siswi SMP. Dan lainnya itu sudah berada di SMA dan juga perguruan tinggi. Welcome to Spectra. Spek Sentence Baca Rita. Oke, selamat datang di program lama yang kembali dihadirkan di channel YouTube SMPK Santa Teresa Kupang, yang tentunya akan menghadirkan berbagai narasumber, berbagai tokoh yang nantinya akan memberi kita motivasi, berbagi cerita di Spek Center Bercerita. Dan pada saat ini kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang mana di usianya sekarang sudah memiliki berbagai prestasi, bisa sampai di kancah nasional. Dan mungkin akan berpeluang menuju ke kancah internasional. Siapakah dia? Ini dia, Miss Loisa. Halo. Halo Miss Loisa. Halo Pak. Miss Loisa. Ya, jadi sebelum ke pembahasan, nama aslinya Ica. Kenapa tadi saya sapa dengan Miss Loisa? Kita dengar langsung dari Miss kita ini. Silakan Miss. Oke, baik. Jadi perubahan nama saya dari Ica menuju Luisa. Sebenarnya Luisa ini masih ada di dalam nama lengkap, Maria Regina Luisa Oranggangus. Lalu kenapa diambil Luisanya? Karena kalau mengikuti ajang-ajang di tingkat nasional, kita memerlukan nama atau label yang lebih mewah. Ya, yang bisa menarik pasaran lah begitu. Iya. Ya. Oke, jadi tapi belum bisa menjawab sih pertanyaan Pak, bahwa kenapa ada Miss-nya, Miss Loisa. Melalui program apakah atau melalui kegiatan aktivitas apakah sehingga bisa dijuluki Miss? Oke, baik. Jadi gelar Miss ini sendiri diambil dari salah satu ajang Miss Teenager Indonesia, salah satu kontes kecantikan paling prestisius di Indonesia yang bergerak dalam bidang fashion pageant. Dan fashion pageant ini berbeda dengan fashion pada umumnya. Kalau fashion pada umumnya hanya membahas mengenai kecantikan dan juga how to pose seperti itu. Tetapi kalau fashion pageant ini lebih mengarah pada intelektual juga. Jadi membahas mengenai karakter diri sendiri. Oke, jadi perolehan gelar Miss itu dari ada ajangnya. Ya, ajang Miss Teen tadi. Ya, tadi sudah digambarkan sedikit bahwa Miss Teen ini salah satu ajang, dia berkecimpung di dunia fashion juga, tetapi ada sedikit penambahan, ada ilmu intelektual di situ, ada berkaitan dengan pembentukan karakteristik ya. Itu disebut dengan pageant tadi. Oke. Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Miss Lucia atau Ica, Pak? Enaknya siapa? Mana-mana. Ya, jadi sini Pak coba dengan sapaan baru, Miss Loisa. Miss Loisa, oke. Ketika awal mengikuti Miss Teen, ajang Miss Teen ini, yang menjadi motivasi atau yang mendorong Miss Loisa ini untuk bisa berkecimpung di dunia ini apa? Apakah dari dalam diri Miss sendiri bahwa saya mau bergabung, saya mau berkecimpung, tertarik di dunia itu, ataukah ada faktor-faktor eksternal mungkin dari keluarga atau apa yang mendorong Miss Loisa ini untuk masuk ke dalam? Oke, baik. Jadi pada awalnya ini merupakan rekomendasi dari Mama. Jadi Mama memberitahukan bahwa dibukanya ajang Miss Teenager Nusa Tenggara Timur, sehingga dari situ saya mencoba untuk mengikuti ajang tersebut, dan karena terpilih sebagai juara maka saya lanjut ke ajang nasional. Ya, jadi berarti berawal dari Mama, memang doa seorang ibu. Ya, jadi ke kamera ibunya Miss Loisa, terima kasih sudah mendoakan anaknya. Ya, jadi dari doa seorang ibu, motivasi seorang ibu, Ica coba memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Ya, pertanyaan Pak selanjutnya, ketika Ica masuk bergabung dengan Miss Teen, yang awalnya tadi Mama yang mendorong rekomendasikan, selama perjalanan Ica mengikuti ajang tersebut, apakah
mulai masih terbeban sampai sekarang bahwa ini karena mama atau memang sudah mulai saya sudah bisa beradaptasi begitu? Oke, baik. Jadi tentunya semakin atau seiring berjalannya waktu pastinya dapat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Karena saya juga sudah dipercayakan untuk membawa nama Nusa Tenggara Timur ke ajang nasional, berarti di sana sudah ada tanggung jawab yang harus saya pegang sehingga tidak bisa kalau hanya karena orang tua, karena jatuhnya akan terpaksa. Dari situ saya coba untuk bersama-sama. Berarti yang awalnya adalah tantangan dari mama, sekarang berubah tantangan membawa nama besar NTT. Ya, mantap sekali. Oke, Ica, mungkin bisa cerita sedikit, kasih paham mungkin teman-teman yang menonton podcast ini. Awal mula ketika Ica mulai berkecimpung di Miss Teen ini, adakah tidak tantangan-tantangan yang Ica mulai temukan? Tadi seperti yang Pak sampaikan tadi, ada motivasi dari mama dan sebagainya, Ica mulai beradaptasi. Dalam proses adaptasi itu, Ica mulai temukan ada tantangan-tantangan yang mungkin bagi Ica baru atau mungkin Ica merasa susah untuk dilewati. Ada atau tidak? Tentunya ada. Ya, kira-kira apa? Coba bisa ceritakan sedikit. Jadi karena ini merupakan hal baru bagi saya sendiri, karena sebelum-sebelumnya saya mengikuti fashion, namun tidak dalam fashion pageant. Jadi karena adanya kedua perbedaan ini, maka susah untuk menyesuaikan diri dalam ajang tersebut. Kendala yang lainnya juga adalah kendala karena tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Karena saat ini saya masih duduk di bangku SMP, jadi harus menyesuaikan diri bagaimana waktu belajar dan waktu untuk berkecimpung dalam ajang tersebut. Tapi perlahan-lahan sudah mulai ada progres. Ada. Ya, kita doakan semoga antara aktivitas di luar pendidikan formal dengan yang pendidikan formal bisa berjalan seimbang supaya tidak ada ketimpangan di situ. Oke, Ica ini mewakili NTT dalam ajang Miss Teenager Indonesia. Ya. Kalau Pak dapat informasinya bahwa masuk di dalam apa? Di runner up. Iya. Ya, di runner up. Kira-kira dalam proses persaingan itu Ica kan pasti dari NTT, notabene dari bagian Indonesia Timur, bersaing dengan teman-teman yang berada di luar Indonesia Timur. Ada berbagai perbedaan karakteristik, kemudian pengalaman mungkin. Kira-kira cara Ica menghadapinya seperti apa? Oke, baik. Kalau membahas mengenai cara menghadapi, sebenarnya ini bukan merupakan cara yang paling baik untuk menghadapi situasi tersebut. Tetapi itu yang saya coba dari diri saya sendiri sehingga dapat beradaptasi dengan teman-teman lain yang berasal dari berbeda-beda provinsi. Yaitu dengan cara sebelum memasuki karantina tersebut, sebelum memasuki ajang tersebut, bertemu dengan begitu banyak teman-teman yang lainnya, saya mencoba untuk mencari tahu mereka terlebih dahulu, mencari latar belakang mereka, hobi mereka, dan juga pengalaman mereka. Benar, stalking. Sekarang sudah ada Instagram, sudah ada Google dan lain-lain, bisa digunakan stalking asal positif. Ya, berarti pemanfaatan teknologi untuk membantu Ica beradaptasi cukup penting. Cukup penting. Oke, jadi itu cara Ica dalam menghadapi yang namanya beradaptasi tadi. Oke. Ya, pertanyaan Pak, ketika dalam ajang tersebut, apakah Ica sendiri yang SMP atau semuanya SMP atau? Jadi karena ajang tersebut dengan label teenagers atau remaja, jadi ada range umurnya, ada tingkatan umurnya dari 14 sampai kalau tidak salah 20 atau 22 tahun. Oke. Jadi tentunya bukan saya sendiri yang merupakan siswi SMP. Dan juga bukan semuanya siswi SMP. Jadi kalau tidak salah mungkin ada 3 atau 4 orang yang merupakan siswi SMP. Dan lainnya itu sudah berada di SMA dan juga perguruan tinggi. Seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti Ica berada di, Ica dan mungkin beberapa peserta lain berada di, kalau dilihat dari ukuran tingkat pendidikan, di bawah. Di bawah, benar. Bersaing dengan teman-teman mungkin ada yang SMA, ada yang berkuliah, sudah masuk di bangku kuliah. Sudah. Ya, berarti luar biasa sekali. Oke, dari sini muncul satu pertanyaan menarik ya. Ica dan usia yang masih SMP bersaing dengan teman-teman yang mungkin ada yang sudah SMA, ada yang sudah yang sudah sampai dengan bangku universitas atau perkuliahan. Ya, kira-kira apa mungkin dari sekolah Ica sendiri mungkin ada keterlibatan sehingga Ica masih dalam usia SMP, nekat
bisa lawan ini, bisa fight dengan yang SMA, bangku kuliah begitu. Apakah memang di sekolah Ica sendiri ada hal-hal yang mungkin yang bisa membantu Ica sampai saat di situ? Oke, baik. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan, sekolah begitu mendukung dalam memberikan izin. Ya. Jadi sekolah memberikan izin penuh dalam kegiatan tersebut sehingga tidak ada kendala. Contohnya waktu karantina tapi harus ke sekolah dulu untuk begini begitu. Tidak ada. Jadi begitu menyampaikan izin langsung diizinkan. Lalu yang bisa dibilang menarik adalah sistem pembelajaran di sekolah saya sendiri, SMPK Santa Teresa, itu lumayan mendukung. Mengapa? Karena di dalam sistem pembelajarannya kita ada yang namanya presentasi sehingga siswa-siswi dapat membentuk karakter diri mereka dan berani berbicara di depan banyak orang. Artinya diberi kesempatan. Diberi kesempatan. Ya. Selain itu kan secara akademik. Kalau yang ajang-ajang seperti ini kan dia sudah masuk di ranahnya non akademik. Iya. Yang kalau di luar kelas? Oke. Kalau di luar kelas tentunya juga ada. Jadi kita itu memiliki kebiasaan setiap hari Sabtu ada yang dinamakan pengembangan diri dan juga Santa Teresa mempunyai banyak ekstrakurikuler yang dapat kita ikuti. Jadi dengan adanya pengembangan diri dan ekstrakurikuler tersebut, dengan kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka tentunya sangat membantu dan membentuk siswa-siswi sehingga memiliki peran dalam dirinya sendiri dan membangun dirinya sendiri sehingga bisa melakukan banyak hal di luar akademik saja. Betul. Apalagi kurikulum Merdeka kan lebih menginisiasi siswa untuk bisa menghasilkan sebuah proyek atau proyek. Di situ dilatih bagaimana siswa menyadari kemampuan atau minatnya. Kalau Ica di SMP Tersia masuk di ekstrakurikuler apa? Oke, ada beberapa ekstrakurikuler ya. Saya mengikuti paduan suara. Lalu ada band. Bu, dua yang berbeda. Ya. Lalu paskibraka. Sepertinya 3 itu. Enggak. Oke, baik. Jadi luar biasa sekali Ica dengan usianya SMP, bermodalkan pengalaman di SMP Tersia, mengikuti berbagai macam ekstrakurikuler, mencoba peruntungan untuk di tingkat nasional ya, melalui ajang Miss Teen ini ya. Oke, selama Ica mengikuti ajang Miss Teen ini, peran orang tua sama dengan tingkat nasional yang paling terasa itu apa? Oke, baik. Jadi kalau peran orang tua ini cukup dibilang agak personal, tapi ya tidak apa-apa kalau diceritakan. Ya, kalau mau diceritakan silakan. Kalau tidak. Jadi peran orang tua itu tentunya banyak, bukan hanya dalam dukungan saja, namun juga pasti hal-hal mengenai seperti kalau kita mengikuti kontes ajang-ajang seperti ini kan pasti membutuhkan banyak sekali persiapan. Apalagi baju-bajunya, make up-nya, dan persiapan seperti itu pastinya harus disiapkan secara matang karena itu benar-benar dinilai semuanya. Betul. Namun yang begitu terasa adalah betul-betul dukungan orang tua karena di balik itu, di balik perjuangan pastinya ada orang tua yang selalu mendukung dan mensupport apapun yang saya lakukan sehingga dari situ tidak adanya rasa ragu atau rasa takut untuk mencoba memulai lagi ke depan. Seperti itu. Tadi Pak sedikit mendengarkan ada kata busana, fashion. Iya. Kalau Ica, identitas yang Ica bawakan tadi, Miss Teen ini ada gelar fashionnya. Ya. Busana yang Ica bawa untuk mewakili NTT itu busana apa? Oke, baik. Busana yang mewakili identitas. Mewakili identitas Nusa Tenggara Timur. Jadi di dalam kontes Miss Teenager ini ada yang dinamakan kontes nasional kostum. Jadi ini membawakan kostum yang menggambarkan ciri khas dari daerah masing-masing. Saya membawakan waktu itu kostum dengan tema tenun sepe. Tenun sepe, oh ya, pohon sepe. Dari pohon sepe, benar. Jadi tenun sepe ini merupakan salah satu tenun yang sudah menggambarkan ciri khas Kota Kupang sendiri. Kalau mungkin orang-orang mengetahui bahwa Nusa Tenggara Timur ini mempunyai banyak sekali tenun dari berbagai macam daerah, kalau sekarang sudah digabung menjadi satu dengan tenun sepe ini untuk ciri khas Kota Kupang sendiri. Berarti dari berbagai jenis tenunan yang ada di NTT, CP ini mewakili secara keseluruhan. Oke, berarti luar biasa Miss Teen. Sekali jalan, ya 2-3 pulau terlampau ya. Sekali jalan mengikuti ajang Miss Teen, tetapi juga sekaligus mempromosi budaya-budaya NTT, salah satunya tenunan. Ya, oke, baik. Oke, ini sebelum Pak tutup sesinya atau kita berakhir karena Pak lihat limit durasinya sudah ya mendekati ya. Jadi pertanyaan terakhir Pak, apa yang Ica mau bawa setelah pulang dari ajang nasional
Ica mau bagikan untuk teman-teman yang mungkin lebih khusus ada di SMP Tersia ataupun mungkin yang ada di NTT secara umum? Oke, baik. Kalau apa yang ingin saya bawa, saya sedikit memotivasi ya, memberikan sedikit pengalaman saya dengan apa yang sudah saya ceritakan, bahwa teman-teman semua, seluruh remaja-remaja Nusa Tenggara Timur, ataupun teman-teman yang nanti akan bergabung, ataupun yang sekarang berada di SMPK Santa Teresa, kalian cobalah untuk membentuk diri kalian sendiri. Kenapa? Karena dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki, walaupun hanya sedikit, kalian dapat mengembangkan itu menjadi satu potensi yang begitu luar biasa. Sehingga jangan takut untuk mencoba. Oke, berarti yang paling penting kenali potensi diri masing-masing. Kalau mau membantu mengenali potensi Anda, tempatnya ada di sini di SMP Tersia Kupang. Jadi seperti itu. Ya, ini Pak lupa satu tadi. Pak, ada pertanyaan ini. Setelah ajang nasional, apakah ada jenjang berikut? Oke, Mungkin internasional atau apa? Di mana ya? jenjang berikutnya ada seluruh top 3 dari Miss Teenager Indonesia sendiri diberikan kepercayaan untuk masuk ke ajang internasional. Ajang internasional yang saya pilih sendiri itu belum pasti untuk sekarang, namun ada ajangnya karena masih dikasih 2 pilihan. Jadi saya harus memilih terlebih dahulu karena seperti yang tadi saya katakan, karena masih duduk di bangku SMP, jadi harus disesuaikan dengan banyak ujian-ujian sekolah, apalagi sudah mau lulus, jadi harus dipastikan benar-benar tidak bertabrakan seperti itu. Kita doakan semoga apa yang menjadi impian dari Ica untuk bisa meningkatkan karirnya, jenjangnya di dunia lebih tinggi lagi di tingkat internasional tercapai. Amin. Oke, jadi itu sekedar cerita, sekedar kita membahas hal-hal menarik ya. Kebetulan di SMP Tersia Kupang ada Miss Teen ya. Jadi kita undang untuk membahas, mencari tahu. Siapa tahu mungkin di beberapa tahun ke depan akan ada Miss Teen dari yang sedang nonton sekarang di YouTube SMP Tersia Kupang. Oke, saya Fandrida Pengule. Sampai ketemu di Spektra episode selanjutnya.